Bismillah, selamat datang di Kebun Hydrovati. Salam kenal, nama saya Indah, saya owner dari Kebun Hydrovati. Kebun Hydrovati ini sudah berjalan sekitar tahun ke-7. Awal mula kita memiliki kebun adalah di Yogyakarta. Kemudian tahun 2023 ini kita pindah ke Tasikmalaya. Baik di Yogyakarta maupun di Tasikmalaya, ketinggian kita tuh posisinya nggak terlalu tinggi ya. Di Jogja sekitar 500 mdpl, di Tasik ini hanya 300 mdpl. Tapi alhamdulillah bunga-bunga yang kita tanam bisa bermekaran dan bagus-bagus. Awal mula Kebun Hydrovati ini adalah memanfaatkan kompos kotoran kuda yang dihasilkan dari kandang-kandang kuda yang kita punya. Jadi dulu di Jogja itu kita punya beberapa ekor kuda di mana menghasilkan kompos kotoran kuda yang begitu banyak. Kemudian kita menanam sayuran organik untuk konsumsi keluarga gitu. Nah, dari sayuran organik ini saya banyak mendapat literatur, membaca referensi bahwa untuk mengurangi serangan hama ke kebun organik kita itu kita harus juga banyak menanam bunga-bunga itu untuk mengurangi serangan hama. Nah, karena kita tuh ingin menanam sesuatu yang lain daripada yang lain. Akhirnya saya mulai menanam jenis-jenis bunga yang varietasnya jarang ditanam oleh orang-orang Indonesia gitu. Akhirnya kemudian saya banyak belajar, kemudian order bunga, benih-benih dari luar negeri dan kita tanam. Semakin hari ternyata semakin banyak varietas yang kita tanam, mungkin lebih dari 50 jenis varietas dan itu terus bertambah setiap tahunnya. Karena kita akan terus mencoba lagi jenis-jenis bunga baru. Nah, karena semakin banyak bunga yang kita tanam, kemudian saya banyak upload di Instagram, akhirnya banyak sekali floris-floris yang mereka ternyata biasa mengorder bunga potong itu dari luar negeri, misalnya dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika, ternyata bisa tumbuh juga di Indonesia. Kebetulan memang petani-petani bunga di Indonesia nggak banyak menanam jenis-jenis yang bunga yang saya tanam. Nah, dari 50 jenis varietas ini banyak sekali jenis-jenis yang memang bisa digunakan sebagai bunga potong. Dari sana saya mulailah banyak lagi belajar untuk menyediakan varietas-varietas bunga yang bisa dijadikan ornamen untuk floris, untuk wedding decor gitu. Nah, semua jenis bunga yang kita tanam di Kebun Hydrovati, media tanamnya itu kita tanam organik. Karena memang ada juga beberapa kafe, restoran, kemudian hotel yang meminta bunga-bunga sebagai yang kita lebih dikenal dengan istilah edible flower. Nah, untuk edible flower itu biasanya memang digunakan untuk menghias hidangan. Nah, karena edible flower ini selain bisa dimakan dan bisa dijadikan hiasan, maka kita seluruh Kebun Hydrovati ini pestisida free. Jadi nggak pernah kita menggunakan pestisida. Pupuk yang kita gunakan pun 80% adalah menggunakan pupuk organik, dari mulai media tanam seperti kompos kotoran kuda waktu di Yogyakarta. Kemudian setelah saya pindah di Tasik tahun 2003, saya menggunakan kotoran ayam untuk jadikan media tanam untuk bunga-bunga di Kebun Hydrovati. Bunga-bunga yang dari Kebun Hydrovati apabila tidak diserap oleh pasar bunga potong, bunga-bunga ini kita keringkan. Dua cara yang kita keringkan untuk jenis-jenis bunga di Kebun Hydrovati. Yang pertama dengan menggunakan silika gel, yang kedua dengan teknik Oshibana, yaitu dengan dipres. Salah satu contoh produk yang digunakan dari pengeringan bunga ini adalah buket bunga ini. Ini adalah jenis bunga yang kita keringkan dengan menggunakan silika gel, sehingga bunga-bunganya berbentuk 3 dimensi ya, dan warna dari bunga aslinya itu tidak banyak berubah. Jadi hampir mirip dengan bunga asli. Selain buket, ini flower block, ini salah satu produk yang menggunakan bunga yang dikeringkan dengan silika gel. Jadi bunganya itu adalah bunga 3 dimensi. Ini bisa lebih awet bertahun-tahun dibandingkan dengan bunga segar.
Ya, kemudian bunga yang dikeringkan dengan teknik Oshibana adalah bentuknya seperti ini. Dia bunganya 2 dimensi ya, tipis. Dan kita jual juga dalam bentuk bunga kering seperti ini. Biasanya itu yang membeli itu adalah teman-teman yang berbisnis di resin, kemudian di aksesoris, jewelry yang menggunakan bunga-bunga kering ini. Kemudian untuk resinnya sendiri yang menggunakan teknik Oshibana ini adalah yang tipis-tipis seperti ini. Ya, resinnya jauh lebih tipis. Ada lampu, kemudian ada pembatas buku. Ini juga menggunakan bunga-bunga yang dipres dengan cara teknik Oshibana. Kemudian selain aksesoris home decor yang kita pakai dari bunga-bunga, kita juga membuat skincare organik. Selain kita keringkan bunga-bunga itu, ada beberapa jenis bunga yang seperti kita tadi bilang edible flower yang bisa dimakan, juga dijadikan bahan dasar untuk skincare. Contohnya seperti calendula, chamomile, carnation. Kemudian kita juga nanam herb yaitu citronella. Kemudian kita proses, kita suling menjadi essential oil, dan itu kita gunakan untuk produk sabun. Ini sabun natural yang kita produksi ya, ada sabun cair, kemudian ada deodoran. Ini juga dari bunga, ini dari bunga marigold yang kita keringkan, kemudian kita infuse dengan minyak penyerta. Kemudian ditambahkan juga dengan essential oil citronella. Best seller kita adalah calendula salt. Ini adalah dari bunga calendula. Manfaat dari calendula itu banyak sekali, terutama untuk teman-teman yang mengidap psoriasis atau eksim. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi gejala penyakit eksim, untuk melembutkan kulit, menyamarkan luka akibat eksim.